Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari teks eksposisi pada waktu SMP. Sekarang kita akan membahasnya lebih mendalam lagi, lebih detail lagi mengenai teks eksposisi. Oke, saya yakin kalian pasti sudah pernah menyampaikan pendapat atau berargumen di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kalian berpendapat ingin pergi liburan ke pantai. Nah, saat itu pasti kalian akan menyampaikan alasannya kenapa kalian memilih liburan ke pantai dibanding liburan ke rumah nenek. Nah, di sana ada penyampaian pendapat atau argumen. Itu adalah salah satu contoh kecilnya. Contoh yang lain, kalian bisa menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran jarak jauh di era new normal ini. Pendapat kalian itu bisa kalian tuangkan dalam bentuk narasi atau bisa juga dituangkan ke dalam bentuk teks yang disebut dengan teks eksposisi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi berupa pendapat atau argumen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan mengenai suatu hal. Nah, intinya dari teks eksposisi ini, isinya berupa pendapat atau argumen yang bertujuan untuk memberikan informasi. Selain itu, ada juga tujuan dari teks eksposisi ini yaitu untuk mempengaruhi pembaca. Nah, dalam menyampaikan informasi itu, kita harus menyertakan data-data, fakta, atau bukti yang mendukung. Kenapa? Supaya pembaca itu dapat percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Seperti itu ya. Untuk definisi dari teks eksposisi ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teks eksposisi versus teks editorial. Nah, teks eksposisi ini memiliki kemiripan dengan teks editorial karena kedua teks ini sama-sama memuat informasi berupa pendapat atau argumen terhadap suatu hal. Nah, meskipun kedua teks ini mirip, tentunya ada perbedaan di antara keduanya. Nah, yang pertama nih, dari teks eksposisi dulu. Teks eksposisi ini dapat ditulis oleh siapa saja. Jadi, kita semua, siapapun, bisa menulis teks eksposisi dengan tema yang bebas. Temanya tidak dibatasi. Kita bisa menulis tentang hal apapun. Sedangkan, teks editorial itu hanya bisa ditulis oleh pihak media massa saja atau seizin dari pihak media massa. Itulah alasannya kenapa di sini saya menyajikan gambar koran karena teks editorial itu biasanya ada pada media massa atau surat kabar. Nah, teks editorial juga biasanya itu memuat berita-berita teraktual, berita-berita terkini, terbaru, seperti itu ya. Semoga paham ya untuk perbedaan teks eksposisi dengan teks editorial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua ada argumen, dan yang ketiga itu ada rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Ada yang tahu tesis itu apa? Ya, tesis itu di dalam teks eksposisi adalah bagian awal
dari teks eksposisi berupa pengenalan isu atau berupa pandangan awal dari penulis terhadap topik yang akan dibahas. Nah, tesis ini biasanya berisi penjelasan juga yang mengantarkan ke bagian inti, yaitu ke bagian argumen. Nah, yang kedua di sini yaitu ada argumen. Nah, bagian argumen adalah bagian inti dari teks eksposisi berupa pendapat atau argumen yang disertai fakta dan data yang relevan. Nah, jadi bagian argumen ini merupakan bagian inti dari struktur teks eksposisi yang isinya itu berupa pendapat-pendapat, argumen-argumen yang harus disertai dengan fakta-fakta juga. Jadi tidak hanya sekadar pendapat-pendapat saja, uraian pendapat saja, tapi harus disertai data-data yang mendukung. Nah, struktur yang ketiga yaitu ada rekomendasi atau penegasan ulang. Jadi ini tuh sama halnya seperti kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan topik yang dibahas gitu. Dari tesis, argumen, dan disimpulkan di bagian akhir. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu teks eksposisi itu apa, struktur teks eksposisi itu ada apa saja, nah sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat teks eksposisi itu yang benar. Nah, dalam membuat teks eksposisi ini, kita harus mengetahui kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi, supaya kita tahu. Nah, yang pertama itu ada pronomina persona, artinya yaitu kata ganti ya, itu kata ganti. Kata ganti, pronomina itu artinya kata ganti, dan persona itu adalah orang. Jadi, pronomina persona itu adalah kata ganti orang. Pronomina persona yaitu kelas kata yang berfungsi untuk menggantikan kata atau frasa benda. Nah, di sini contohnya. Penggunaan kata saya, menurut saya, atau kami, menurut kami, Anda, akhirannya, akhiranmu, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada konjungsi. Kita tahu ya, konjungsi itu adalah kata hubung. Konjungsi ini dibagi menjadi dua. Ada konjungsi yang ada di awal kalimat dan di tengah kalimat. Untuk contoh konjungsi di awal kalimat itu ada kata kemudian,
lalu, namun, meskipun, walaupun, dan sebagainya. Nah, untuk contoh konjungsi di tengah kalimat, contohnya kata dan, kemudian yang, tapi, tetapi, dan sebagainya. Paham ya untuk konjungsi ini? Selanjutnya yaitu menggunakan makna leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan arti sebenarnya dari suatu kata. Maksudnya apa? Jadi, makna leksikal ini adalah makna yang ada di dalam kamus. Contohnya, eh, kata rumah ya. Yang kita tahu, rumah itu artinya bangunan untuk tempat tinggal. Nah, sedangkan untuk tangga, misalnya ya, kita ambil contohnya tangga. Tangga itu artinya adalah alat untuk memanjat. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi, memang rumah sebagai arti yang sebenarnya rumah yang kita tahu adalah bangunan untuk tempat tinggal. Tangga itu alat untuk memanjat. Beda halnya lagi ketika rumah tangga. Nah, rumah tangga di sini artinya bukan bangunan tempat tinggal yang di dalamnya ada tangga, tapi ini berkaitan dengan urusan keluarga. Jadi beda ya untuk arti dari masing-masing kata ini. Jadi misalnya makna yang lain sepatu yaitu alat yang digunakan untuk melindungi kaki seperti itu. Makna yang sebenarnya ya untuk makna leksikal ini. Selanjutnya. Nah, ada fakta dan opini. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di dalam teks eksposisi ini ada opini atau argumen atau pendapat ya, yang di dalamnya juga harus disertai dengan fakta. Jadi, fakta dan opini ini harus beriringan gitu di dalam teks eksposisi. Seperti itu. Pembelajaran mengenai teks eksposisi sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.